Pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali kita dalam kampanye dialogis Pemilu 2024 di Program 1 RRI Medan. Juga bisa Anda dengarkan, juga bisa Anda saksikan maksud kami melalui kanal YouTube kami di rrinet_Medan. Sore hari ini saya bersama dengan kembali dengan calon DPD RI ya. Kali ini nomor urut 7 ada Bang Dedi Iskandar, tepatnya Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara, SOS, SH, MSP, MH. Ini bukan kali pertama, sudah sering dengan ketemu Bang Dedi ini. Apa kabar Bang Dedi? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tambah segar aja nih Bang. Alhamdulillah, ala kulli hal, begitulah. Ini udah tahun ketiga Bang ya? Periode yang ketiga insya Allah, ya. Calon untuk periode yang ketiga. Untuk DPD RI. Ya. Kali ini ada motivasi apa Bang? Ya, saya kira wakil daerah itu tetap dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sebagai representasi dari keterwakilan orang-orang daerah di parlemen di tingkat pusat. Ya. Karenanya tentu sebagai orang daerah yang sudah 2 kali periode mewakili Sumatera Utara, saya merasa bahwa representasi saya masih dibutuhkan untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah, kepentingan Sumatera Utara dengan kapabilitas dan kapasitas yang kita miliki. Saya kira begitu. Motivasinya tentu tetap ingin bisa bermanfaat bagi daerah ini. Ya. Ada PR-PR dari periode sebelumnya mungkin yang belum terselesaikan Bang ya? Oh iya, PR pemekaran misalkan. Cukup banyak aspirasi yang datang ke saya soal pemekaran daerah. Contoh pemekaran Pantai Barat Mandailing, Simalungun Hataran, Langkat Hulu, bahkan pemekaran provinsi juga. Ini kan PR yang saya kira harus dituntaskan meskipun pemerintah masih melakukan moratorium, belum membuka keran untuk memekarkan, tapi saya kira desakan oleh daerah untuk mendapatkan pembangunan yang berkeadilan, salah satu solusinya itu kan lewat pemekaran gitu. Itu isu pemekaran yang saya kira sampai hari ini masih terus bergema, tidak hanya dari Sumatera Utara tapi dari teman-teman lain di provinsi yang lain juga. Itu tetap menjadi sesuatu yang sangat diharapkan oleh masyarakat di daerah agar pembangunan bisa dirasakan oleh semua lah. Ini apakah salah satu solusi Bang? Apakah sudah sekrusial itukah gitu? Iya, salah satu solusi, walaupun tentu saya tidak mengatakan bahwa semua daerah yang mekar itu kemudian berhasil, tidak ya. Setelah dievaluasi memang banyak juga akhirnya daerah yang dimekarkan justru menjadi beban. Makanya saya juga mengajak pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk terus melakukan evaluasi. Bagi yang misalkan pembangunannya setelah dimekarkan itu tidak berjalan, bahkan mengalami kemunduran, nggak salah juga karena di undang-undang juga dimungkinkan untuk kemudian di merger lagi kan. Oh bisa ya? Bisa kan. Ya, saya kira itu juga bagian dari cara. Tapi melihat dengan keberhasilan di banyak daerah juga, saya kira itu masih menjadi pilihan lah hari ini untuk masyarakat daerah agar pembangunannya bisa dirasakan lebih merata. Baik, Bang Ned, untuk masyarakat khususnya pendengar kita yang baru mengenal Bang Dedi, pasti mereka pengen tahu nih visi dan misi dari Bang Dedi. Ya, visi saya dari daerah untuk Indonesia, artinya bahwa kita ini orang daerah yang berangkat mewakili daerah. Pada akhirnya tujuan kita adalah membangun bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Saya kira itu visi besarnya, karena sebagai wakil daerah kita ini kan jembatan penghubung, jembatan penghubung antara daerah, masyarakat daerah, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Karenanya sebagai jembatan penghubung kita ingin menjadi penghubung yang baik, yang bisa merespon keinginan di daerah, kemudian bisa membawa kue pembangunan dari pusat untuk dibawa ke daerah. Biasa apa yang menjadi kendala itu Bang, menjadi seorang penghubung itu? Ya, saya kira begini, Indonesia ini kan luas sekali ya. Masing-masing daerah itu kan punya potensi yang berbeda-beda. Dari mulai pendapatan asli daerah, sumber daya alam, resources sumber daya manusianya itu kan berbeda-beda. Saya paham bahwa pemerintah pusat pasti butuh skenario yang paripurna untuk bisa membagi seluruh potensi yang ada bisa dirasakan oleh semua.
Tapi saya kira satu hal yang pemerintah daerah harus dapatkan adalah kalau mereka memberikan besar kepada pusat, kembalinya juga mesti besar. Itu yang saya kira hari ini oleh pemerintah pusat belum mampu diterapkan. Contoh misalkan bagi hasil perkebunan, kita ini kan wilayah perkebunan, tapi kita belum mendapatkan hasil yang maksimal dari bagi hasil perkebunan itu. Persentasenya masih kecil sekali. Itu yang saya maksud. Walaupun tentu sebahagian dari hasil perkebunan kita itu bagi hasilnya kan diberikan juga kepada daerah-daerah lain yang barangkali membutuhkan. Utamanya untuk infrastruktur jalan, Bang, ya. Oh iya, Misalnya jalan perkebunan itu selalu yang kurang baik gitu jalurnya. Iya, karenanya kemarin saya baru saja keliling Sumatera Utara. Dari mulai saya kira hampir seluruh daerah sudah saya datangi, bahkan sampai ke Nias. Saya merasakan bahwa PR untuk perbaikan infrastruktur jalan kita, baik jalan nasional maupun jalan provinsi yang menghubungkan antar wilayah, itu masih jadi PR besar. Ke Brastagi saja atau ke Kabanjahi lah kita sebut. Sekarang ini saya kira jalannya cukup parah hari ini. Parah ya. Ya, karena saya baru pulang 2 hari yang lalu dari Brastagi. Padahal itu kan jalur padat tuh kalau akhir pekan. Belum lagi misalkan jalur di yang menghubungkan misalkan Tapanuli Utara ke Tapanuli Selatan ke Sedimpuan misalkan. Masih kita temukan beberapa titik yang kemudian rusak dan sampai hari ini kok kayaknya nggak pernah ketemu solusinya begitu. Walaupun kita bersyukur ya akses tol hari ini sudah mulai dibuka ya. Walaupun masih buka tutup ya. Dibuka pas ada momentum-momentum tertentu tapi kembali ditutup. Itu juga saya kira PR yang masih harus diselesaikan. Kayak tadi yang jalur Brastagi atau Kabanjahi itu kan walaupun sempat ada pelebaran juga, Bang. Iya. Itu juga ternyata masih belum menjadi solusi ya. Saya kira saya ingin ngajak masyarakat kita lah gitu. Kalau jalannya dilebarin, jangan kemudian jadi tempat dagang baru gitu. Ya, saya menyaksikan bahwa sisi-sisi jalan itu kemudian menjadi tempat wisata baru untuk nongkrong, beli makanan gitu. Jadi akhirnya macet juga kan. Ya, itu kan itu butuh kesadaran sebenarnya dan juga saya kira oleh pemerintah daerah masing-masing ya atau pemerintah yang punya otoritas untuk itu untuk bisa kemudian melakukan edukasi lah kepada masyarakat kita. Ya kalau mau jual mungkin disiapkan space yang tempat yang spesial gitu yang khusus. Tapi dilema kayaknya, Bang. Justru tempat yang itu strategik untuk mereka. Itu dia persoalannya. Kita untuk selfie kemudian ambil foto gitu kan. Spot-spot fotonya kan bagus-bagus tuh di situ. Iya. Tapi di lain sisi justru menambah kemacetan. Iya, itu yang saya kira semua kita bisa saksikan ya sebagai orang yang rajin mungkin naik ke Brastagi ya. Baik, Bang, kalau terpilih nih Bang nanti menjadi wakil di PDRI, program unggulan Bang Deddy apa, Bang? Ya, pertama saya kira saya ini terus mendorong agar pendidikan yang dirasakan oleh seluruh rakyat itu berkeadilan. Maksud saya begini. Kalaupun infrastrukturnya mungkin tidaklah mungkin sama ya antara kota dengan desa, tapi standarnya saya kira masih sama. Sama ya. Guru-gurunya juga saya kira mesti kita distribusi secara adil dan merata. Guru-guru terbaik itu tidak boleh hanya mengajar di ibu kota, tapi mereka juga harus bersedia untuk ditempatkan di daerah-daerah di pedalaman misalkan, supaya masyarakat Sumatera Utara itu bisa merasakan pembangunan pendidikan itu betul-betul paripurna dirasakan, tidak hanya sekolahnya dalam bentuk fisik tapi juga media pembelajaran lainnya juga bisa mereka dapatkan. Itu soal pendidikan saya kira yang paling kualitas pendidikannya ya, Bang ya. Kualitas pendidikan. Saya tetap concern di situ. Sekarang sejauh ini mungkin mereka yang berada di daerah merasa tertinggal karena tidak mendapatkan keadilan di masalah kualitas pendidikan itu. Baik itu prasarana juga ya. Ya saya masih menemukan misalkan kayak kemarin ketika saya ke Nias ya, masih ada daerah di Nias itu yang listriknya belum teraliri ke tempat mereka. Ada sekolah di situ katanya. Ya kalau sudah listrik saja tidak masuk, berarti kita bisa pastikan yang namanya internet dan lain-lain itu udah pasti nggak akan ada di situ kan begitu. Kemudian di daerah Natal juga, Natal itu masih ada listrik padam itu ya kayak makan obat juga masih di sana gitu. Artinya apa yang dirasakan oleh orang Medan itu belum dirasakan oleh masyarakat di daerah. Mungkin Medan lebih maju daripada daerah dari segi ketersediaan fasilitas pendukung untuk seluruhnya itu. Tapi menurut saya pemerintah
harus memberikan atensi yang besar juga kepada daerah untuk mereka juga bisa merasakan akses pendidikan itu secara lebih baik. Itu dari segi kualitas pendidikan dan juga untuk murid-murid. Iya. Guru ternyata juga butuh, Bang. Itu juga, saya juga ingin menghimbau teman-teman guru lah ini ya. Teman-teman guru misalkan yang hari ini misalkan banyak yang diangkat jadi P3K ya. Ya. Kalau kemudian penempatannya di daerah-daerah pedalaman, saya ingin mengajak kita anggaplah itu bagian dari amal jariah kita yang akan jauh lebih besar nilai manfaatnya gitu. Karena kalau guru ini hanya tersedia di kota, sementara di daerah-daerah itu masih kekurangan, kan yang korban anak-anak kita juga. Karenanya saya kira memang distribusi itu dibutuhkan untuk pemerataan ketersediaan mereka. Tapi saya juga agak aneh juga, memang masih saya dapatkan laporan itu ketika berkunjung ke beberapa sekolah misalkan di Kota Medan saja, itu ternyata tidak semua sekolah itu rasio kecukupan gurunya terpenuhi. Masih ada beberapa mata pelajaran yang guru-gurunya masih berstatus guru honor ya, artinya bukan, kalau dia di sekolah negeri masih berstatus guru honor, dan itu karena memang tidak ada guru yang tersedia untuk mata pelajaran itu gitu. Itu di inti Kota Medan. Bagaimana kemudian di daerah gitu. Oke, mengenai nasib mereka, Bang, guru-guru honor ini. Iya, saya kira gimana kalau kualitas konon untuk memberikan kualitas yang baik, gaji mereka juga kadang jauh di bawah standar, Bang. Jadi program P3K ini kan bagian dari perjuangan teman-teman di DPR juga dari mulai kemarin. Kita kan ketika turun ke daerah banyak disampaikan, banyak aspirasi yang kita terima bahwa guru-guru ini kepingin sejahtera. Udah, kita desaklah menteri ketika rapat baik di DPR maupun di DPD, terutama saya, karena saya sepanjang menjadi anggota DPD ini paling lama saya di Komite 3. Komite 3 itu yang urusannya pendidikan. Asal ketemu dengan menteri, PR yang kita sampaikan kepada beliau, Pak, tolong itu angkat semua guru-guru yang sudah mengajar lama di sekolah-sekolah itu jadi pegawai negara. Gak usah lagi buka seleksi-seleksian, seleksi ASN dan lain sebagainya. Yang sudah mengabdi sekian tahun di daerah terpencil, daerah pedalaman gitu. Angkat mereka jadi PNS, angkat mereka jadi aparatur sipil negara. Itulah yang kemudian kebijakannya diwujudkan dalam bentuk P3K atau mungkin model yang lain. Tapi intinya kepada mereka diberikan kesejahteraan yang cukup. Dan hari ini saya kira para guru patut bersyukur karena ada sertifikasi, ada tunjangan-tunjangan lain yang hari ini cukup banyak mereka terima. Meskipun statusnya P3K hari ini, tapi hak dan apa yang mereka terima itu hampir sama saja dengan apa yang diterima oleh ASN lainnya gitu. Saya kira kalau untuk kesejahteraan sepanjang negara kemudian sudah mengangkat mereka sebagai pegawai negeri, saya kira mereka akan mendapatkan kesejahteraan. Yang problem ini sebenarnya sekarang ini guru-guru MDTA misalkan, guru-guru madrasah dunia, yang statusnya itu guru non formal, bukan sekolah formal, mereka nggak bisa sertifikasi, nggak dapat tunjangan lain-lain, berharap penuh daripada uang sekolah saja. Ini yang saya kira juga oleh pemerintah daerah mesti diberikan atensi. Jadi guru-guru MDTA itu kepada mereka juga pemerintah daerah mesti melakukan kebijakan, menerapkan ada kebijakan baru lah untuk meningkatkan insentif dan pendapatan mereka begitu. Oke, baik. Selain dari dunia pendidikan, apalagi program yang menjadi unggulan? Iya, saya melihat bahwa begini, fasilitas kesehatan kita, baik itu puskesmas maupun rumah sakit umum daerah ya, apalagi kalau puskesmas di daerah-daerah gitu, itu kan ketersediaan dokternya nggak cukup masih sampai hari ini. Puskesmasnya ada, tapi dokternya nggak ada. Ya, cuma ada di situ pelan bahwa ini puskesmas, kemudian ketika ada yang sakit datang ke situ, ujung-ujungnya dirujuk lagi ke rumah sakit umum daerah. Parahnya lagi di rumah sakit umum daerah pun hari ini, terutama di luar-luar yang agak jauh dari inti Kota Medan misalkan, itu juga ketersediaan dokternya masih minim sekali. Harus nunggu lagi. Jangan ke dokter spesialis ya, dokter umum saja. Kadang-kadang yang jaga itu bisa dipastikan belum bisa memenuhi seluruhnya lah. Saya kira ini juga PR yang meskipun secara khusus anggota DPD itu tidak punya otoritas untuk hal-hal begini, tapi saya kira kewajiban kita untuk memperjuangkannya. Ketika kita melakukan rapat-rapat dengan para menteri, dengan pemerintah pusat, kita sampaikan kondisi real seperti ini, bahwa ini kebutuhan daerah kita hari ini gitu. Jadi ada infrastruktur, jalan, ada kesehatan, ada pendidikan. Tiga ini saya kira masih menjadi fokus besar kita dalam menyelesaikan kesenjangan pembangunan yang dirasakan oleh semua daerah. Baik. Kalau lah nanti juga nih, doa kita juga kalau Bang Dedi terpilih lagi nih, jadi PDRI, apa yang akan diperjuangkan Bang untuk Dapil Sumut? Ya, pertama seperti saya sampaikan tadi, beberapa daerah yang ingin mekar itu saya akan concern untuk terus
memperjuangkannya karena itu menjadi PR. Kemudian gantung dulu Bang. Oke, Kita ya. tahan dulu. Karena kita akan jeda sejenak, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Baik. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Baik, pendengar, kembali bersama kami dalam kampanye dialogis pemilu 2024 sore hari ini bersama calon DPD RI nomor urut 7 ada Bang Deddy Iskandar, Dr. Haji Deddy Iskandar Batubara, SOS, SH, MSP, MH. Panjang ya Bang ya? Ya, senang sekolah saya. Senang sekolah. Baik, pantas dia Bang ditempatkan di apa tadi Komisi 3 Bang ya? Komisi 3 bidang pendidikan. Pendidikan. Yeah. Baik, ini yang menjadi program utama juga untuk Bang Deddy kali ini. Bang, yang diperjuangkan untuk dapil Sumut ini jika terpilih menjadi anggota DPR RI ini apa Bang? Sebagai anggota DPR RI? Yes. Ya. Tentu sesuai dengan visi dari daerah untuk Indonesia, kita harus betul-betul tampil menjadi representasi daerah yang memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Kepentingan daerah itu kan banyak sekali saya kira ya. Tentu yang menjadi kewenangannya DPD sudah diatur oleh undang-undang. Kita tidak akan urusan pertahanan misalkan, itu nggak menjadi bagian kita gitu. Tapi soal otonomi daerah, pemekaran daerah, kemudian dana bagi hasil daerah, perimbangan keuangan pusat daerah, itu kan juga bagian yang saya kira sangat erat kaitannya dengan kepentingan daerah. Dan tentu secara fokus semua anggota DPD itu harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada dirinya sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang itu.
dan saya kira kita tidak akan keluar dari jalur itu. Kalaupun ada misalkan program-program lain misalkan yang dititipkan oleh masyarakat kepada kita sebagai wakil daerah, di sini dibutuhkan kemampuan kita untuk kemudian mendistribusikannya. Kalau kemudian dibutuhkan komunikasi yang lebih lanjut dengan kementerian di tingkat pusat, maka disitulah kemudian anggota DPD itu menjalankan tugasnya sebagai jembatan penghubung antara daerah dengan pusat. Begitu. Iya, Bang, cerita tentang tadi Abang di akhir dari kita sesi pertama juga sempat mengatakan pesan dari masyarakat atau beberapa sebagian rakyat atau masyarakat di Sumut adalah masalah pemekaran, Bang, ya. Tidak selalu berhasil pemekaran. Ada contoh mungkin, Bang, beberapa contoh yang mungkin daerah yang sudah melakukan pemekaran hingga gagal dan harus mereka balik lagi gitu. Ya, memang variabel gagalnya ini kan tentu saya tidak melakukan riset langsung ya. Hanya saja misalkan begini, kalau daerah itu ternyata pendapatan daerahnya itu tidak bisa maksimal untuk membiayai pembangunan di daerahnya, beban yang dipikul oleh pusat itu masih terlalu besar untuk membiayai kepentingan daerah. Ini kan tentu patut untuk kemudian kita lakukan evaluasi. Apakah kemudian pusat masih membutuhkan beban yang berat ini dipikul sendiri atau kemudian di-share lagi kepada yang lain gitu. Kan sumber pendapatan negara kita kan selain daripada sumber daya alam, pajak dan hutang kan. Ya. Kita tahu bahwa sumber daya alam kita hari ini sudah sangat terbatas. Sumber daya mineral kita itu hari ini tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pendapatan asli negara kita. Terbesar hari ini saya kira dari dalam itu soal pajak. Sisanya dari hutang luar negeri. Kalau kemudian beban negara ini terlalu berat seperti hari ini ya, 7.000 triliun lebih APBN kita atau hutang kita yang harus ditanggung oleh negara, sementara APBN kita itu sekitar 3.000-an triliun, itu kan bebannya berat sekali menurut saya. Kalau kemudian ada daerah yang dirasa oleh pemerintah pusat perlu untuk kemudian dievaluasi pemekarannya, kenapa tidak? Tapi kalau untuk konteks Sumatera Utara saya kira sampai hari ini meskipun ada beberapa daerah yang pendapatan asli daerahnya sebenarnya bukan tidak maksimal ya, menurut saya belum dimaksimalkan sesungguhnya. Contoh Kepulauan Nias itu ada 5 kabupaten kota di sana. Nias itu kan destinasi utamanya pariwisata. Saya kira memang pembangunan sektor pariwisata itu harus menjadi lokus utama di Kepulauan Nias. Jangan sektor yang lain dulu yang dikerjain gitu. Pariwisata itu tentu jalan sama objeknya, destinasinya. Selesaikan urusan jalan di seluruh Kepulauan Nias, kemudian bangun destinasi wisatanya. Kalau itu sudah jadi, itu sudah jalan, saya kira pendapatan asli di daerah itu juga akan sedemikian waktu akan meningkat begitu. Contoh misalkan daerah lain lagi, Toba misalkan. Kalau Toba saya kira hari ini kita patut berterima kasih kepada pemerintah pusat. Saya kira triliunan uang yang hari ini dikucurkan ke Toba, membangun bandara, membangun danau Toba, infrastruktur jalannya juga bagus-bagus, destinasi wisatanya juga bagus-bagus. Walaupun kita masih punya PR untuk menyelesaikan jalan tol dari Medan misalkan sampai ke Parapat, untuk meningkatkan jumlah wisatawan kita yang datang. Saya kira memang apa yang dimiliki oleh lokal itu, oleh daerah kabupaten kota itu diekspor sedemikian rupa dimaksimalkan. Dan itu yang saya kira hari ini belum dilakukan di hampir semua wilayah yang ada di Sumatera Utara menurut saya sih, belum dimaksimalkan. Ini terkait dengan apa yang sudah Abang katakan ini ya ke pertanyaan selanjutnya mengenai rencana kerja atau strategi dari Bang Deddy ini mengenai SDM maupun sumber daya alam yang ada di daerah, pemanfaatannya seperti apa nih kalau Bang Deddy terpilih nantinya? Iya. Tentu kebijakannya kan tidak pada saya sebagai anggota DPD. Tugas kita kan sebagai anggota DPD ini mendorong pihak eksekutif, mendorong pemerintah, mengingatkan pemerintah, mengawasi pemerintah. Itu tugasnya ya. Jadi jangan kemudian asumsi yang dibangun seolah-olah bahwa anggota DPD yang kemudian akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan eksekutif ini. Enggak. Tetap itu menjadi pekerjaan eksekutif. Tugas anggota dewan itu menyiapkan regulasinya. Regulasi yang kemudian kita persiapkan untuk menjadi benteng sekaligus menjadi alat untuk melindungi semua pihak dalam proses melakukan pembangunan itu betul-betul sesuai dengan koridor dan tidak bermasalah pada waktunya secara hukum. Pada wilayah itulah kemudian kita bekerja. Kalau hari ini misalkan sumber daya alam kita itu kita rasa belum maksimal untuk kita kelola, maka kita dorong supaya pemerintah itu membuat regulasi bersama-sama dengan DPR, membuat regulasi agar pembangunan di daerah itu pengelolaan sumber daya alamnya bisa maksimal. Walaupun saya mengkritisi misalkan soal undang-undang cipta kerja, yang menurut saya undang-undang cipta kerja ini justru menggerus
potensi-potensi daerah yang kemudian diambil pusat secara keseluruhan, sehingga daerah seperti tidak punya daya dan kemampuan untuk bisa mengelola secara maksimal potensi daerah yang dia punya. Izin-izin misalkan itu semua sebagian besar yang ditarik lagi ke pemerintah pusat, padahal dulu itulah sumber pendapatan di daerah. Ketika daerah punya interaksi langsung dengan investasi yang masuk ke situ, tapi ketika ini kemudian ditarik oleh pemerintah pusat, seolah-olah daerah kemudian tidak punya daya dan upaya lagi untuk mencari membangun daerahnya dengan potensi yang ada. Regulasi ini yang saya kira mesti disiapkan untuk didorong dan dibantulah pemerintah daerah dengan menyiapkan regulasi yang berpihak kepada daerah. SD apa satu yang masih kita miliki? Apa ini? Sumber daya alam apa yang masih kita miliki? Ya, saya kira hari ini kayak emas ya. Di daerah Tapanuli Selatan sana, saya kira juga hari ini dengan banyaknya masih penambangan, baik yang dilakukan secara manual oleh masyarakat maupun oleh beberapa investasi yang masuk, itu kan berarti ada potensi emas kita yang cukup besar di situ. Gas alam ya, itu juga masih sangat besar kita punya, itu masih bisa kita kelola dengan baik. Tinggal barangkali bagaimana kemudian sumber daya alam itu tidak menjadi bencana lokal saja. Yang meraih dan menikmati keuntungan besar itu orang luar. Ya, lantas ini adakah dampaknya bagi masyarakat sekitar tadi? Oh pasti. Tapi sekarang ini kan kayak apa ya? Kayak aneh menurut saya. Di daerah-daerah yang sumber daya alamnya itu besar, justru tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Ini seperti ada hukum alam ya kepada masyarakat di situ. Tapi menurut saya ini bukan hukum alam. Ini soal kesalahan mengelola kebijakan. Menurut saya. Kalau kemudian masyarakat sekitar tempat pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam itu dianggap sebagai investornya, tentu mereka akan merasakan manfaatnya. Ini kan tidak. Yang mendapatkan manfaatnya itu orang luar, kita masyarakat tempatan itu hanya dapat sampahnya saja. Sungainya kemudian menjadi tercemar, tidak ada lagi ikan-ikan yang layak untuk bisa kita konsumsi. Airnya juga udah nggak bisa kita konsumsi. Yang kita terima cuma racunnya saja tinggal. Keuntungan besar ini mereka tarik semuanya. Kantor pusatnya ada di ibu kota, ada di Medan, ada di Jakarta. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang multinasional atau multi internasional misalkan. Ini kan tidak adil menurut saya. Terus bagaimana merasakan supaya masyarakat di tempat itu bisa mendapatkan manfaat yang besar? Tidak cukup hanya CSR. Jangan dibayar rakyat ini hanya ketika Idul Adha datang, perusahaan menyumbangkan 1 ekor lembu kepada masyarakat desa, dianggap bahwa dia sudah berkontribusi terhadap masyarakat di daerah itu. Enggak itu yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi bagaimana kemudian desa itu bisa sejahtera, kampung itu kemudian bisa makmur. Masa perusahaannya bisa terang benderang, listriknya menyala dan segala macam, sementara desa di sebelahnya persis di sisi tembok bangunan perusahaan itu listriknya nggak nyala, atau bahkan kemiskinannya juga sampai pada tingkat yang ekstrim di situ gitu. Ini yang menurut saya pada pola pembuatan kebijakannya yang harus kita selesaikan. Pemerintah dan eksekutif selaku eksekutif dengan bersama-sama DPR dan DPD mesti merumuskan kebijakan-kebijakan yang pro kepada kesejahteraan rakyat. Pada konteks itu saya kira. Ini dalam pandangan Bang Dedi, apakah selama ini mereka itu belum diberdayakan begitu Kak Bang? Iya, belum diberdayakan. Oke, mungkin mereka nggak punya potensi untuk bekerja pada sektor itu. Oke, saya setuju. Karena mungkin mereka nggak punya disiplin ilmu pada konteks itu. Tapi kan bisa kita berdayakan pada konteks yang lain. Kalau misalkan lahannya kita ambil untuk perluasan wilayah kerja perusahaan itu misalkan, maka lahannya jangan dibeli, tapi dia berinvestasi di situ, dianggap sebagai investor juga rakyat di situ, sehingga setiap bulan dia bisa mendapatkan imbal balas dari apa yang sudah dia investasikan. Jadi investasinya bukan hanya tahunan gitu. Kemudian anak-anak di kampung itu misalkan, pastikan bahwa mereka semua itu sekolahnya, pendidikannya digaransi dong sampai sarjana. Jangan dibiarkan. Ini kan aneh ini. Perusahaannya besar, dapat uang banyak, tapi anak-anak di sekitar situ kemudian sekolahnya nggak jelas gitu. Kalaupun ada beasiswa, itu hanya sistem sampling saja. Diambil 1-2 orang, kemudian disekolahkan seolah-olah perusahaan sudah memberikan jasa besar lah kepada warga kampung itu. Nggak begitu menurut saya. Berapa sih satu kampung itu? Paling banyak taruhlah kita sebut 100-200 kakak satu kampung itu. Tanggung jawab dong 100-200 kakak itu seluruhnya gitu. Nah, regulasi yang saya kira perlu diperbaiki. Di Undang-Undang Cipta Kerja sebahagian masih kita temukan pasal-pasal dalam undang-undang itu masih belum memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mendapatkan imbal jasa yang berkeadilan.
Oke, Maret duduk di parlemen menjadi wakil rakyat, enak nggak sih bang? Oh. Jadi anggota parlemen ini kan yang penting harus bicara. Anggota parlemen itu tugasnya bicara. Namanya barli kalau bahasa Prancisnya. Barli itu kan artinya bicara. Jadi kalau ada anggota parlemen tidak pernah bicara, berarti nggak pernah menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tentu menurut saya menjadi anggota parlemen ini punya kompetensi, mesti punya kualitas untuk bisa menyampaikan pikiran, pandangan, pendapat. Karena memang itu dia dibayar, dia digaji, dia diupah dengan bicaranya dia gitu. Kalau disebut enak menjadi anggota parlemen, saya kira semua profesi itu pasti enak kalau semua menganggap enak. Karena sebagai awam mungkin akan melihat, wah enak nih menjadi anggota DPR, mereka atau banyak berlomba-lomba pengen menjadi wakil rakyat, dan setelah duduk, wah gimana caranya nih biar balik modal. Nah itu yang keliru menurut saya. Kalau saya nggak pakai teori itu juga itu enggak. Saya 3 kali periode pemilu ini saya juga menggunakan pendekatan itu. Saya datang kepada masyarakat, kalau masyarakat setuju pilih saya silakan pilih, kalau tidak ada saya masih ada 21 orang lagi calon yang lain, calon anggota DPD lain, Anda silakan pilih saja. Searching saja masing-masing orang, kemudian review masing-masing orang ini dengan pengalamannya, apakah yang incumbent atau yang baru, cari saja latar belakangnya. Kalau Anda rasa pas, pilih dia. Kalau Anda rasa nggak pas, jangan pilih dia gitu. Jadi saya nggak pernah mengiming-imingi sesuatu apapun kepada masyarakat Sumatera Utara. Kalau saya terpilih, Anda saya kasih A, B, C, D, enggak. Pokoknya kalau menurut Anda saya pantas dan patut untuk dipilih, Anda pilih saya. Kompetensi saya A, B, C, D. Background pendidikan saya ini. Apa yang sudah saya kerjakan Anda bisa cari. Kalaupun saya barangkali nggak cukup waktu untuk menyampaikan semua yang sudah kita kerjakan, barangkali Anda kan punya waktu dan kesempatan juga untuk mencari. Saya kira mesti begitu. Dan saya memang mengharamkan diri untuk memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada masyarakat kecuali janji. Karena jadi anggota DPD ini dan anggota DPR itu kita kasih janji kepada masyarakat, dan pada waktunya masyarakat harus menagih janji yang kita sampaikan itu gitu. Oke, lantas gimana nih upaya untuk menciptakan parlemen yang bersih dan berintegritas yang tentunya mengedepankan kepentingan masyarakat Sumut ini, Bang? Harus dimulai dari kejujuran ketika proses kontestasi ini berlangsung. Harus dimulai dari sini. Ketika kita mulai terjun menjadi politisi, mulai mendaftar sebagai calon anggota, kemudian kita berkampanye, terpilih, proses itu semua mesti kita lakukan dengan komitmen, dengan integritas, dengan tanggung jawab. Kalau memang sudah pada proses awal ini kita bisa membangun kejujuran untuk kita, maka saya meyakini ketika nanti dia berkiprah di lembaganya menjadi anggota parlemen, saya yakin dia pasti akan jauh lebih punya integritas, karena dia nggak punya nggak punya beban apa-apa gitu ketika dia terpilih. Sehingga kalaupun kemudian dia tidak mendapatkan sesuatu secara materi yang lebih, memang mindset masyarakat kita kan anggota dewan ini orang kaya, pejabat, enak-enak. Padahal sebetulnya kalau mau jujur, jadi anggota dewan itu pekerjaannya berat sekali menurut saya. Mereka harus punya kemampuan untuk bisa melahirkan undang-undang, mengevaluasi undang-undang, mengkoreksi kebijakan pemerintah. Dan ini kan pekerjaan berat. Jadi nggak cuman duduk mewakili mereka, nunggu janji-janji mereka terpenuhi nggak ya Bang ya? Oh jangan, berat sekali ya. Sangat berat sebenarnya. Nah terkait dengan upaya untuk menyalurkan aspirasi rakyat ini Bang ke pusat, ini bagaimana Bang? Ya, pertama mekanismenya kan bisa dua arah ya. Bisa mekanismenya dari anggota dewannya yang menjemput aspirasi, bisa juga dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Dua mekanisme ini saya kira bisa ditempuh. Dua-duanya bisa ditempuh. Masyarakat ke wakilnya itu bisa dilakukan dalam banyak hal. Formal pertemuan saya kira hari ini dengan jangkauan media yang cukup terbuka, orang bisa menyampaikan aspirasinya saat itu juga, menit itu juga, detik itu juga. Dan semua anggota parlemen saya kira mesti membuka diri untuk bisa menerima itu semua. Dan aspirasi itu bisa yang ringan, bisa yang berat. Dan kalaupun kemudian kita tidak mampu mengerjakannya pada waktu A misalkan, kita juga nggak boleh menyampaikan kepada masyarakat bahwa PR ini kemudian tidak akan dikerjakan. Harus tetap menjadi atensi kita juga gitu. Kalau saya membuka ruang hari ini, media sosial saya terbuka seluruhnya, semua orang boleh menyampaikan apapun yang kemudian mereka ingin sampaikan. Kalaupun pahit saya akan hadapi. Kalaupun pujian-pujian yang datang, saya bersyukur saja.
kepada Allah bahwa yang saya kerjakan itu ternyata punya efek positif ke masyarakat. Tapi resiko menjadi wakil rakyat itu ya mesti begitu saya kira. Nah. Baik. Kalau terpilih menjadi DPD RI nantinya Bang, biasanya yang akan menjadi sorotan masyarakat itu adalah 1 tahun pertama. Ini apa yang akan Bang lakukan ini sebagai anggota DPD, program kerja 1 tahun pertama yang akan dilakukan untuk masyarakat Sumatera Utara? Kalau 1 tahun pertama itu karena saya udah periode yang ketiga ya. Iya. Saya melihat begini, anggota DPD dilantik 1 Oktober, itu berarti 2 bulan 60 hari, itu hanya tinggal mengakhiri periode berjalan. Ya. Sehingga kalau ukurannya 100 hari menurut saya agak kurang tepat juga. Kalau kemudian kita ingin mengukur kinerja 100 hari. Karena kalau kayak saya barangkali mudah dievaluasi. Karena saya kalaupun terpilih lagi berarti melanjutkan yang sekarang. Tapi kasihan kalau teman-teman yang baru terpilih. Mereka kita evaluasi di saat mereka tidak ikut bersama-sama merencanakan apa yang sedang berjalan itu gitu. Tapi oke lah ya, kalaupun itu kita anggap sebagai parameter saja untuk menilai seseorang itu bekerja atau tidak dalam kurun waktu tahun pertama. Saya kira gitu. 3 tugas pokok dan fungsi anggota DPD itu mesti bisa dijalankan dengan baik. Itu intinya. Fungsi pengawasan, fungsi legislasi, fungsi penganggaran. Dan yang paling maksimal bisa dikerjakan oleh anggota DPD menurut saya adalah fungsi pengawasan. Dia harus mampu hadir ketika regulasi dirasakan tidak adil oleh masyarakat, dan dia ada di depan untuk kemudian memperjuangkan keadilan itu. Baik Bang. Ini banyak masyarakat di Sumut mungkin akan menggantungkan kepada Bang Deddy nantinya kalau terpilih menjadi anggota DPD RI. Ada yang belum kenal Bang, mungkin bisa disapa terlebih dahulu, dan silakan untuk barangkali juga ingin mengajak mereka datang ke TPS nanti Mas. Baik pendengar RRI dimanapun berada, saya Deddy Iskandar Batubara, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara, nomor urut 7. Saya mengajak semua kita, masyarakat Sumatera Utara dimanapun berada di 33 kabupaten kota, mari gunakan hak pilih kita pada tanggal 14 Februari 2024. Pilihlah wakil-wakil kita, cari dan pelajari siapa yang paling tepat dan paling pantas menjadi wakil-wakil kita semua. Kalau saya adalah satu di antara 21 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mewakili Sumatera Utara, dirasa cocok dan patut untuk itu, maka saya menawarkan diri untuk Bapak Ibu pilih pada 14 Februari nanti. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bang Deddy, luar biasa, sehat selalu. Amin. Tanggal 14 Februari semoga nanti banyak masyarakat yang menuju TPS ya Bang ya. Amin. Kita harapkan baik. Dan pendengar, demikian tadi dialog kampanye dialogis pemilu 2024 sore hari ini bersama Dr. Haji Deddy Iskandar Batubara SOS SHMSP MH, calon DPD RI nomor urut 7. Dengan demikian berakhir bersama kita sore hari ini kampanye dialogis pemilu 2024. Jangan lupa untuk datang ke TPS 14 Februari 2024. Saya Syahrudi, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Pemilu 2024.